munculnya adalah terkendalanya tidak ada hujan sudah 2 minggu. Para petani di Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonosari, Brebes, Jawa Tengah terpaksa memanen bawang lebih dini di musim tanam kedua tahun 2023 ini. Pasalnya, banyak sawah bawang merah di tanah tersebut terserang penyakit yang disebut para petani sebagai janda pirang. Dari penelitian yang dilakukan tim ahli klinik tanaman IPB University, untuk sementara menduga penyakit janda pirang berkaitan dengan hama gurem. Gurem atau mereki kemungkinan adalah serangga thrips. Hewan berukuran panjang kurang lebih 1 mm ini memang sangat tinggi populasinya pada bawang yang bergejala menguning dan mengering seolah-olah tanaman kekurangan air. Thrips adalah serangga penghisap cairan daun yang sering menjadi salah satu hama utama pada budidaya sayuran. Di samping menjadi hama yang merugikan hasil panen, thrips juga berperan sebagai vektor virus penting, di antaranya tomato spotted wilt virus yang penyebarannya sangat luas di berbagai belahan dunia. Penyebaran hama ini dibatasi oleh iklim, di mana hama ini hanya dapat bertahan pada iklim tropis dan subtropis. Thrips umumnya diketahui hanya menyerang tanaman dari famili Cucurbitaceae dan Solanaceae, walaupun hama ini dapat memakan berbagai jenis makanan. Beberapa tanaman yang dapat menjadi inang hama ini adalah kacang, kubis, mentimun, belewah, cabai, melon, bawang, semangka, tomat, dan lainnya. Tentang janda pirang itu istilah yang kami dapatkan di Brebes ya. Jadi janda pirang itu merujuk pada gejala serangan bawang merah yang kekuning-kuningan, menguning kemudian mati, itu gejalanya. Nah di tempat yang lain mereka menyebutnya sebagai serangan gurem atau mereki atau merutu. Itu merujuk kepada semacam serangga yang kecil-kecil yang kalau kita lewat ke lahan bawang itu akan bergerak di tangan, di muka dan sebagainya. Tapi dua-duanya itu sama saja. Dua-duanya sama saja itu disebabkan oleh satu adalah yang kecil-kecil tadi, itu adalah serangga yang kita sebut sebagai thrips, dan itu adalah vektor bagi virus yang menyebabkan gejala kekuning-kuningan itu. Itu virusnya namanya Iris yellow spot virus. Tahun ini itu menurut petani yang kami tanya gitu, kami wawancarai, itu terjadi pada bulan ke-7. Juli, itu pada bulan Juli, dan itu kurang lebih tanaman pada usia kira-kira 50 hari, hampir panen memang. Pada bulan-bulan itu pada usia kira-kira 50 hari hampir panen, karena 60-70 hari mereka panen. Tetapi kemudian bawang yang ditanam lebih lambat dari itu sudah mulai terkena pada umur 20-an hari. 20-30 hari sudah terserang. Nah bedanya adalah kalau yang terserangnya pada umur 40-50 hari, maka dia masih ada umbinya, masih berumbi, dan masih menghasilkan umbi tapi kecil. Dan karena sudah kuning, mati, ya terpaksa dipanen. Masih ada umbinya sih, tapi harganya sudah anjlok, kualitasnya sudah turun. Serangan penyakit itu diduga kuat dipicu kemarau panjang yang disebabkan El Nino. Musababnya, penyebaran penyakit yang diperkirakan berasal dari virus yang dibawa serangga thrips itu baru kali ini sangat parah. Dugaan itu kiat menguat karena serangan janda pirang mulai muncul di Desa Sidomulyo pada September lalu, ketika suhu udara di Brebes sedang panas-panasnya. Jadi kalau ditanya apakah El Nino sangat berpengaruh, sangat banget. Hanya kami belum sampai pada kesimpulan apakah ini hanya akan terjadi kalau ada El Nino. Artinya, El Nino kan siklus 4 tahunan, 5 tahunan begitu ya. Khawatirnya kalau kemudian dikatakan bahwa ini penyebab El Nino, tahun depan santai-santai dong, nggak ada El Nino gitu. Padahal kita nggak tahu, jangan-jangan tahun depan ada. Jadi mungkin hati-hatinya begitu, bahwa apakah itu disebabkan El Nino? Iya, tetapi apakah kemudian El Nino menjadi satu-satunya
atau El Nino, kalau nggak ada El Nino ini nggak ada gitu, kami belum berani mengatakan itu. Serangan hama ini membuat hasil panen tak sesuai harapan dan petani merugi. Sebagai gambaran, modal tanam petani bawang merah pada kondisi normal adalah sekitar 7-8 juta rupiah per petak sawah, atau sekitar 1.000 meter persegi dari bibit hingga panen. Hasil dari sepetak sawah bawang itu lazimnya ditawar pembeli seharga 12-15 juta rupiah. Tapi gara-gara serangan penyakit itu, hasil panen pun dihargai sangat rendah, 1-3 juta rupiah per petak. Jika serangan penyakit cukup parah, petani bahkan hanya mendapat penawaran Rp500.000 untuk hasil panen per petak. Sekretaris Jenderal Asosiasi Bawang Merah Indonesia Ikhwan Arif mengatakan, serangan janda pirang di sawah-sawah bawang di Brebes terdeteksi pertama kali pada Juni lalu. Serangan itu dengan cepat meluas ke beberapa wilayah lainnya di sentra bawang merah tersebut. Berdasarkan catatan APMI, Brebes jadi daerah terparah yang terkena serangan ini, sementara di daerah lain penyebaran hanya terjadi pada titik-titik tertentu. Kalau yang terjadi di Brebes itu karena itu masa tanam untuk di bulan Mei Juni itu tidak secara menyeluruh hanya ada di Brebes Tengah. Kalau di Brebes Tengah itu tanamannya mulai dari bulan April Mei gitu loh. Jadi yang dominan terserang ada di April Mei, ada tambahan di bulan Oktober itu di Brebes Tengah juga. Jadi komponen yang terparah hanya di Brebes Tengah dari 12 kecamatan. Kecamatan itu hanya ada satu kecamatan yang terparah yaitu Kecamatan Wanasari. Itu aja. Harga di saat itu dari mulai Juni itu sudah penurunan di tingkat petani itu cuman 10-12 ribu. Artinya suplainya itu melimpah pada saat itu, jadi tidak mengganggu. Cuman kalau yang terserang akhirnya tidak bisa panen, dan itu karena tadi spot-spot dan bergabung, jadi teriakannya cukup kencang ya terkait dengan kegagalan panen dari yang terserang janda pirang. Yang jelas suplainya melimpah dan kami juga bisa simpan, apalagi untuk panen yang dari luar provinsi, dari Bima itu maksimal, jadi kami simpan bawang yang dari Bima, yang dari Banyuwangi, yang juga dari Nrekang. Serangan janda pirang juga terjadi di beberapa sawah bawang merah di Kota Tegal, Jawa Tengah. Kendati telah mendengar beberapa dugaan penyebab penyakit tersebut, hingga saat ini para petani belum mendapatkan pernyataan resmi ihwal penyakit tersebut, baik dari pemerintah maupun institusi pendidikan. Sehingga penanganan penyakit ini pun simpang siur. Serangan trips sebenarnya juga sempat terjadi pada El Nino 2019 lalu, namun dampaknya tak seluas tahun ini. Biasanya petani melakukan penyiraman air menggunakan gembor untuk mengurangi populasi trips. Namun, masalahnya, kemarau membuat para petani kekurangan air sehingga penyiraman sulit dilakukan. Serangan pun menyebar pada sawah yang kekurangan air.